Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tugas tasawuf yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, mari kita kenalkan dulu teman-teman kita semua. Nah, di sini mungkin kita daftar dulu ya. Nanti kita bakal ada pengenalan kelompok, kemudian juga ada pengertian ahwal dan konteks tasawuf. Yang ketiga, tawadu sebagai bagian dari ahwal. Yang keempat, contoh praktis ahwal dalam tawadu. Yang kelima, ahwal dalam tawadu sebagai penjaga hati. Dan yang keenam merupakan kesimpulan. Bisa dilanjut. Nah, sini kita dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri Muhammad Afrizaluddin dan rekan saya ada Fahran Fareza dan Nabila Ramadan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian tentang tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak mudah tersinggung. Merupakan sifat terpuji dalam Islam. Tidak ada yang menjelaskan secara spesifik di Al-Quran tentang tawadu. Akan tetapi, salah satu sikap tawadu disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 64 yang dimana tawadu adalah sifat hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi, sikap tawadu itu dalam spesifik dalam Al-Quran tidak ada, tapi sifat-sifatnya ataupun pengertiannya terdapat dalam surat Al-Furqan. Dan juga mungkin ada banyak ayat materi seperti berbaik hati, tidak sombong dan lain-lain seperti itu. Nah, pentingnya tawadu itu untuk meningkatkan ataupun meningkatkanlah bahwanya segala kebahagiaan berasal dari Allah, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kesombongan karena semuanya hanya milik Allah. Bisa next. Nah, dalam mencapai sikap tawadu, Imam Ghazali melihat kelebihan orang tuh dan menyadari kekurangan diri, seperti menghormati orang lain, yang lebih tua, lebih muda, yang bodoh, dan yang tidak beriman. Jadi, Ghazali itu cara mencapai tawadunya merupakan dari sikap tersebut. Kemudian pentingnya dari tawadu itu dalam hubungan Allah ya dan sama manusia yang pertama dengan Allah itu menjadikan hamba yang rendah hati di hadapan Allah yang mendekatkan diri kepadanya. Jadi kita dari tawadu tersebut bahwasanya semua ini hanya milik Allah. Kita hanya hamba yang tidak mampu berbuat apa-apa selain meminta dan selain dapat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan manusia itu menciptakan lingkungan yang harmonis dan hubungan baik dengan orang lain. Jadi dengan memberikan sikap tawadu, kita dapat menjadikan suatu lingkungan yang menjadi harmonis dan hubungan baik dengan orang lain. Dan tidak akan ada perselisihan di antara umat. Kemudian apa sih manfaat dari tawadu? Manfaat dari tawadu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ya. Karena dengan sikap tawadu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merupakan manusia yang lemah. Jadi semua yang kita lakukan itu semata-mata yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menciptakan suasana kasih sayang. Jadi dengan sikap tawadu, dengan rendah hati, tentu akan menimbulkan rasa kasih sayang sama manusia, juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat diri lebih mudah diterima dan cintai orang lain tentu ya. Karena mungkin dengan sikap tawadu tersebut kita akan disenangi oleh orang karena tidak memiliki sombong. Terkadang ketika kita memiliki sikap sombong, kemudian buruk, tentu kita akan dijauhi oleh orang lain. Tapi ketika kita memiliki sikap tawadu, sikap rendah hati, tentu kita akan mencintai orang lain. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan pengertian ahwal.
Ahwal adalah kondisi spiritual yang dinamis dan berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dicapai hanya dengan usaha manusia. Karakteristik dari ahwal itu dapat memenuhi hati dan pengalaman spiritual seperti cinta, ketakutan, harapan, serta lebih bersifat sementara dan tidak stabil dibandingkan dengan makom. Jadi sikap ahwal ini merupakan kondisi yang dimana tidak bisa dicapai dengan usaha manusia ataupun secara by step ya. Tapi itu merupakan rahmat Allah seperti sikap taubat dan lain-lain seperti apa gitu. Kemudian juga karena sudah jelas Allah karena dari haraman karena dengan mungkin dengan kita dengan cinta dengan ketakutan kita itu menimbulkan rasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hubungan antara ahwal dan makom. Pertama kita akan bahas tentang makom. Makom merupakan hasil usaha manusia berupa tahapan spiritual menuju kedekatan dengan Allah seperti taubat, waro, juhud, tawakal, dan sabar. Sedangkan ahwal merupakan keadaan spiritual yang dianugerahi oleh Subhanahu wa taala seperti marqabah yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Nah, dari ahwal dan makom tentu ada perbedaan, yakni makom lebih stabil dan permanen sebagai hasil usaha, sedangkan ahwal lebih sementara dan merupakan pemberian dari Allah. Jadi makom merupakan suatu tingkatan ataupun suatu hal yang sudah sering dilakukan oleh manusia sehingga ini bersifat permanen atau stabil karena kebiasaan. Sedangkan ahwal merupakan suatu hal yang dimana bukan suatu ketetapan ataupun permanen, tetapi ini merupakan pemberian ataupun kenikmatan dari Allah agar Allah ataupun agar kita selalu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ahwal seperti itu. Nah, pengertian ahwal dalam konteks tasawuf. Yang pertama, definisi ahwal. Sudah tadi kita jelaskan, keadaan spiritual sementara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makom yang lebih tetap dan dicapai melalui usaha. Contohnya awal yaitu cinta atau mahabbah, kemudian ketakutan, khauf, harapan roja, dan kedekatan korban. Kemudian peran ahwal, yakni memperkuat iman dan menginspirasi sufi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Sufi ini merupakan suatu orang yang ahli dalam ilmu tasawuf. Bisa di next. Nah, awal dalam perjalanan spiritual tentu ini merupakan suatu hal yang tentu kita akan lakukan dan kita usahakan agar mencapaikan ahwal atau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahwal sebagai tanda kedekatan dengan Allah. Ahwal menunjukkan kedekatan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala muncul sebagai rahmat dan memperkaya pengalaman spiritual sufi. Kemudian ahwal sebagai manifest spiritual. Tentu ahwal ini menjadikan suatu manifest yang sangat luar biasa untuk kita ke depannya agar menggambarkan keadaan batin yang murni dan ikhlas seorang hamba yang terlepas dari ego dan keinginan duniawi. Tentu ketika kita melakukan suatu hal dan juga itu sudah terjadi, tentu kita akan belajar dari hal yang sudah kita lakukan. Apalagi hal yang kita sudah lakukan itu merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu dari ahwal tersebut kita menjadikan dekat dengan Allah, meminta, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik. Tentu dari ahwal ini merupakan manifest untuk kita ke depannya agar tidak mengulangi suatu hal yang salah gitu. Dengan ahwal tersebut kita akan belajar dari hal-hal yang sudah kita lakukan, hal-hal yang sudah kita alami yang akan nantinya menjadikan pelajaran yang luar biasa untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa di next. Nah, cinta wadu bagian dari ahwal. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya buat saudara Farhan, dipersilakan. Untuk tawadu bagian dari ahwal. Yang pertama itu bagiannya adalah tawadu sebagai sifat yang mengantarkan pada ahwal.
Yang mana ini ada hadis yang mana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah telah berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, sesiapa yang menunjuk rendah diri karena aku akan meninggikannya. Nah, di sini ada sebuah hadis yang mana sebuah ungkapan yang mana untuk semangat untuk kita yang berarti ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap ini, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya tawadu ini atau rendah hati ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita, ialah akan meninggikan derajat kita. Nah, di saat kita telah merendahkan hati kita, di saat kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana niat itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di antara hamba-hambanya yang lain. Dan di sini pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya jaminan kepada kita untuk meninggikannya. Dan bagian kedua adalah bentuk-bentuk akhwal dalam tawadhu, yaitu bentuk-bentuknya adalah yang pertama ada rasa rendah hati dalam beribadah. Kemudian yang kedua ada merasa diri yaitu kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah menghindari kesombongan dan bangga diri dalam amal dan pengetahuan. Mungkin kita akan jelaskan dari yang pertama, yaitu adalah rasa rendah hati dalam beribadah. Nah, dalam beribadah tentunya kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tentunya pasti ada nilai ihsan dalam diri kita, yaitu hanya ingin dilihat Allah, tidak hanya oleh makhluk saja gitu. Jadi kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli makhluk ingin melihat atau bagaimana, namun kita yang jelas kita merasakan Allah Subhanahu wa taala selalu menatap kita, selalu melihat kita. Nah, jadi saat tidak ada makhluk pun kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anjuran dan juga sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ini harus digarisbawahi dengan rendah hati pastinya. Dan yang kemudian adalah merasa diri kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan dan juga kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba yang lemah pasti menganggap diri kita kecil atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin menyombongkan diri, kita tidak mungkin membesarkan hati kita, tidak mungkin membesarkan diri kita gitu ya, tidak mungkin membesarkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Nah, kita pastinya akan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam bersosial, entah itu dalam beribadah kepadanya. Dan kemudian yang ketiga ialah menghindari kesombongan dan bangga diri dalam amal dan pengetahuan. Nah, ini mungkin sering banget kita dapati ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari gitu. Entah kita itu dalam kelas ataupun dalam kehidupan sosial kita gitu, di keluarga ataupun di masyarakat. Saat kita memiliki pengetahuan lebih, saat kita memiliki kekuatan lebih, entah itu kekuatan dalam tenaga, entah itu kekuatan dalam harta benda dan lain sebagainya, saat kita memiliki kelebihan tersebut, maka akan muncul sifat-sifat kesombongan dan juga bangga diri dalam diri kita. Nah, itu harus patut kita hindari karena kesombongan dan juga bangga diri ini bukan bagian ya hal-hal yang tidak Allah sukai gitu ya. Jadi, dengan adanya sikap rendah hati atau tawadhu ini akan membimbing kita untuk keluar dari sifat kesombongan dan juga bangga diri ini, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada contoh praktis ahwal dalam tawadu. Nah, yang pertama ini kita ambil dari kisah para nabi dan ulama. Yang pertama kita ambil dari contoh Nabi Muhammad SAW sebagai figur tawadu tertinggi. Nah, ketawaduan Rasulullah SAW tampak dalam perannya sebagai kepala rumah tangga. Dari Aisyah radhiyallahu an menuturkan kepada Rasulullah tak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga. Lalu beliau ini memperbaiki sendiri sendalnya, tanggal dan juga bahkan menjahit sendiri bajunya. Jadi walaupun beliau ini seorang Rasul, beliau tak segan bahkan tak malu untuk ini ya mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga. Bahkan dari hadis lain yang diriwayatkan dari Imam Bukhari menjelaskan dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah melewati beberapa anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Nah, dari hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah pun tawadu kepada
orang yang lebih muda darinya. Dan anak kecil pun merasa segan dan tak takut kepada Rasulullah. Dan selanjutnya ada contoh dari kisah para wali yang menjaga kerendahan hati. Dari Imam Malik, ini kita ambil dari kisah Imam Malik yang merupakan salah satu dari 4 imam mazhab besar yang memiliki kerendahan hati juga. Suatu ketika seorang muridnya memuji kepada beliau yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih ahli dari Imam Malik dalam ilmu fikih. Lalu mendengar hal itu, Imam Malik dengan tawadu berkata, "Aku hanyalah manusia biasa, mungkin aku benar dan mungkin aku salah. Jika kau melihat aku salah, maka luruskanlah." Nah, sikap ini menunjukkan betapa tawadunya Imam Malik dalam menjaga diri dari kesombongan karena ilmu. Boleh dilanjut lagi? Nah, lalu kita ambil lagi dari contoh pengalaman dalam sehari-hari ya. Praktik tawadu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan orang lain, menerima nasihat, dan menjaga diri dari arogansi. Nah, yang pertama ini, tawadu dalam berinteraksi pada orang lain. Kerendahan hati dalam berinteraksi dengan orang lain berarti haruslah menghormati setiap orang. Ya, tanpa memandang status, latar belakang mereka, ataupun kemampuan mereka. Nah, lalu selanjutnya, untuk selanjutnya, tawadu dalam menerima nasihat. Orang yang memiliki sikap tawadu tidak merasa dirinya selalu benar dan sempurna. Orang yang memiliki sikap tawadu terbuka dan menerima nasihat dari siapapun. Meskipun orang tersebut lebih tua, sebaya, ataupun lebih muda darinya. Nah, contoh sikap tawadu menerima nasihat orang lain dalam kehidupan sehari-hari yakni menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, tidak menolak nasihat dengan kesombongan, dan lain-lainnya. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 35. Dan orang-orang yang menerima petunjuk dan nasihat ketika dinasihati adalah orang yang beruntung. Lalu yang ketiga, tawadu dalam menjaga diri dari arogansi. Nah, satu perbuatan yang merusak amal kebaikan dan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala yakni kesombongan atau yang kita kenal ini arogansi. Arogansi merupakan lawan dari tawadu ya. Beberapa cara untuk menghindari kesombongan ini dapat dilakukan dengan mengakui batasan diri, tidak mengungkit dan mengumbar kebaikan yang telah dikerjakan, lalu memohon keikhlasan agar dijauhkan dari sifat ria dan junub dalam melakukan amal ibadah. Dan selanjutnya ada ahwal dalam tawadu sebagai penjaga hati. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Fareza. Baik, untuk selanjutnya ialah ahwal dalam tawadu sebagai penjaga hati. Oke, mungkin bagian pertama itu tawadu sebagai pelindung dari penyakit hati, yaitu bagian awal menjauhkan diri dari sifat sombong, menjauhkan diri dari sifat sombong, ria, dan ujub. Tawadu sendiri ialah sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh dalam berbagai hal. Dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan mengenai perintah agar tidak sombong. Mungkin saya akan bacakan satu buah ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Luqman ayat ke-18 yang bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang mana artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala saja tidak menyukai ya, yang mana tadi telah dijelaskan pula dalam awal-awal tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong, angkuh dan juga membesarkan dirinya sendiri gitu ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan hamba-hambanya yang tawadu. Apa itu tawadu? Yang tadi dijelaskan di awal ya adalah orang-orang yang merendahkan hatinya saat ia beribadah kepada Allah dan juga saat ia bersosial pada lingkungannya. Kemudian bagian yang kedua adalah ahwal tawadu dalam kehidupan ruhani. Yaitu yang pertama ialah menguatkan hubungan dengan Allah. Tawadu ialah sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini sangat penting untuk dimiliki bagi seorang insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam kehidupan kita yang artinya kita pastinya akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguatkan hubungan kita, bisa menguatkan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan atau dengan mempraktekkan sikap tawadhu dalam kehidupan kita. Karena dengan sikap ini pula kita bisa menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dekat? Yaitu dalam aspek tawadhu ini kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang maha besar, bahwa Allah lah yang menciptakan kita semua dan kita bergantung kepadanya. Dan dengan akhirnya kita bisa merendahkan hati kita dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan dengan rendah diri dan dengan rendah hati, mohon maaf. Kemudian, aspek yang kedua ialah menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal. Dengan melaksanakan atau dengan menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal kita, yaitu memerlukan, tawadhu ini. Kenapa dengan memerlukan tawadhu? Karena dengan tawadhu ini kita bisa mempraktekkan nilai-nilai keikhlasan dalam beribadah. Entah itu dalam beribadah, entah itu dalam, bersosial, entah itu dalam berteman dan juga lain sebagainya. Dan dengan keikhlasan ini pula kita tidak bisa, memandang orang lain itu salah dan juga kita tidak bisa, mengecek ya hati orang tuh bagaimana gitu. Entah itu dia ikhlas atau bagaimana ya kita tidak, bisa memahaminya. Nah, jadi dengan kita melaksanakan atau dengan mempraktekkan, tawadhu ini insyaallah kita bisa, menjadi orang yang selalu berikhlas dalam melaksanakan hal-halnya. Nah, mungkin bisa dibacakan dalam, PPT ini adalah tawadhu dengan keikhlasan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, terlebih dalam hal ibadah. Ibadah yang dilakukan tidak hanya ibadah yang bersifat ritual di tempat ibadah ya, namun juga sifat yang lebih luas. Apa itu sifat yang lebih luas? Yaitu dalam tadi, itu bisa dalam pertemanan kita, entah itu dalam, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan, orang tua, hubungan kita dengan guru, dan juga dan sebagainya gitu ya. Jadi, kita bisa mempraktekkan keikhlasan ini, yaitu dengan tawadhu tadi. Mungkin selanjutnya. Nah, pentingnya menjaga ahwal, yaitu ahwal apa? Ahwal tawadhu. Yang itu pertama adalah, karena dengan ada tawadhu ini kita bisa yang pertama itu adalah konsistensi dalam menjaga hati agar tetap rendah hati. Nah, dengan kita bisa mempertahankan, sikap atau karakter dalam diri kita, yaitu rendah hati atau tawadhu ini, kita bisa menjaga, nilai-nilai yang ada dalam, keseharian kita yang baik-baik ya. Yang entah itu dalam, kita tadi rendah hati ya dalam keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat kesombongan, kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti riya tadi ya. Nah, itu bisa kita hindarkan dengan bisa konsistensi dalam menjaga hati kita untuk tetap terus rendah hati dalam beribadah dan juga dalam kehidupan sosial kita. Dan kemudian yang kedua adalah tawadhu sebagai jalan menuju maqam yang lebih tinggi. Apa itu maqam? Maqam ialah kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan adanya tawadhu ini ialah akan membuka pintu-pintu rahmat dan juga pintu-pintu kemuliaan yang ada di sisi Allah. Dengan tawadhu ini pula kita bisa menjadi orang yang terhormat di akhirat nanti. Kita bisa menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terhormat di sisi manusia atau di pandangan manusia, ataupun insyaallah dalam pandangan Allah, dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan tawadhu ini, memiliki nilai-nilai tawadhu ini akan mulia di sisinya. Dalam PPT ini dibacakan bahwasanya tawadhu atau rendah hati merupakan sikap mulia yang di saat kita menanamkan dalam diri kita, maka ketenangan hati akan kita dapatkan. Ketenangan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita.
Nah, jadi ini sudah jelas teman-teman, dengan adanya rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka akan mendapatkan ketenangan atau ketenangan atau dalam diri kita tuh akan bersemayam ya nilai-nilai kebaikan-kebaikan, sehingga dengan nilai-nilai kebaikan itu hati kita menjadi lapang teman-teman. Nah, jadi dengan adanya sikap tawadu tadi, dengan kita bisa menghindarkan diri kita juga dari sifat-sifat yang tidak Allah senangi ya. Nah, itu akan menjadi jalan teman-teman, menjadi jalan atau menjadi cara Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Menjadi cara Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan makom kita atau derajat kita yang ke arah yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, jadi, kita diharapkan banget untuk bisa menjadi orang yang tawadhu, itu menjadi orang yang rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia lainnya atau di hadapan makhluk gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih mulia di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah masuk ke dalam kesimpulan. Mungkin, bisa Anda bacakan, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan dari Anda ataupun dari Afrizal. Untuk kesimpulannya adalah tawadhu ialah sikap rendah hati yang paling Allah cintai. Dengan sikap ini akan membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapatkan kasih sayangnya. Oleh karenanya kita diharapkan untuk belajar supaya kita bisa mengamalkan sikap ini. Sikap ini menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai penjaga hati bagi setiap hamba yang berusaha mengamalkannya. Mungkin untuk Ane cukup, untuk Afrizal ada kesimpulan lah Bang? Oke, baik. Terima kasih atas Saudara Farhan dan Saudara Nabila atas penjelasannya. Baik, mungkin juga tadi sudah jelaskan mengenai kesimpulan yang terpenting kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, tentu kita harus memiliki sikap tawadu yang dimana untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan eksistensi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya memiliki sikap tawadu, yaitu misalkan ada rendah hati, tidak sombong ataupun dan lain-lain. Kita harapkan semua manusia bisa memiliki sikap tawadu agar kelancaran dalam melaksanakan ibadahan dan keumatan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu dari kesimpulan atau statement terakhir dari kelompok kami. Saya di next. Ya, mungkin sesi kedua akan kita buka di kolom diskusi. Bisa di next. Nah, mungkin itu aja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan manfaat dan semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang teman-teman inginkan dan kami jelaskan agar kita bisa sama-sama belajar untuk selalu meningkatkan diri terutama di dalam sikap tawadu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya.